Semangat pagi, Rescuer Indonesia. Hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang perubahan SK atau dokumen angka kredit yang selama ini teman-teman dapatkan per 6 bulan ya, sebagai syarat untuk kenaikan pangkat, kenaikan jenjang, uji kompetensi, dan lain-lain. Oke, saya akan coba share screen dulu ya. Teman-teman pasti selama ini mendapatkan bentuk penetapan angka kreditnya seperti ini. Ya, oke. Nah, ini disebut dengan PAK konvensional. Ya, sekali lagi, ini disebut PAK konvensional, di mana secara bentuk adalah angka kredit ya dengan tampilan yang lama. Gitu. Semua JF tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau dulu ada unsur utama ya di PAK konvensional ini kita mengenal unsur utama dan unsur penunjang. Di dalam unsur utama ini ada pendidikan, ya, diklat-diklat yang diikuti, kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian ada pengembangan profesi juga di situ. Lalu unsur yang kedua adalah unsur penunjang. Nah, ini didasari oleh peraturan yang mengatur tentang jabatan fungsional rescuer itu sendiri, yaitu Permenpan 10 tahun 2014. Di mana aturan ini kita pakai ya. Kalau dulu angka kredit itu karakternya adalah akumulatif ya, bertambah secara terus-menerus sampai dengan jenjang yang tertinggi. Kelebihan angka kreditnya itu dipertimbangkan ya, untuk terus dipakai untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Itu adalah karakter PAK konvensional. Oke, nah PAK konvensional ini sekarang sudah tidak dipakai lagi, ya. Maka perubahan status dari PAK konvensional, ya, itu BKN, ya, itu memerintahkan atau memberikan kesempatan kepada instansi pembina, dalam hal ini Basarnas, untuk mengubah ke pola yang baru. Ya. Waktu itu sampai dengan Desember 2022, ya, dupaknya teman-teman itu harus sudah diubah ke bentuk PAK integrasi namanya. Nah, ini ada istilah lagi ya. Ada PAK konvensional yang ini ya, kemudian diubah ke PAK integrasi. Kalau kita lihat karakternya di sini, teman-teman, ya, PAK konvensional sifatnya ini akumulatif, ya, akumulatif. Misalnya 2B ke 2C, 40 ke 60, targetnya 20. 60 ke 80, targetnya 20. 2D ke 3A, targetnya 20. Tapi angkanya itu diakumulasi, ya, dijumlahkan secara terus-menerus. Nah, ini adalah karakter dari PAK konvensional. Lalu seiring waktu kita diminta untuk mengubah PAK model lama atau kita sebut dengan PAK konvensional ini ke dalam bentuk PAK integrasi. Apa sih PAK integrasi? Ya, PAK integrasi ini menyederhanakan angka kredit yang tadinya jumlahnya sampai ratusan itu ya, menjadi target saja, ya. Jadi tidak akumulatif, tapi hanya targetnya saja.
Ya, ini sebenarnya tertuang di Permenpan yang baru sebenarnya ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, sebentar. Nah, ini ya. Jadi eh, yang tertampil itu adalah targetnya. Bedanya di pola integrasi itu yang tampil adalah targetnya. Berbeda dengan yang konvensional, eh, yang tampil itu adalah nilai akumulasinya. Paham ya? Maka di PAK itu semakin lama semakin besar karena ini adalah nilai akumulasi, ya. Nilai penjumlahan angka kredit secara terus-menerus. Nah, di PAK model integrasi ya atau versi integrasi yang tampil di PAK itu adalah targetnya. Kalau misalnya 2C ke 2D targetnya kan 20 ya. Sama di sini 2C ke 2D ya. Berarti dia sedang 2C itu targetnya adalah 20. 2D ketiga A targetnya adalah 20. Di PAK integrasi 2D ya ketiga A atau pada saat 2D targetnya 20. Jadi perbedaannya adalah kalau PAK konvensional nilainya bersifat akumulatif dijumlahkan secara terus-menerus sampai dengan jenjang yang tertinggi. Di PAK integrasi yang tampil adalah targetnya. Target saya di pangkat 2D berapa? Oh, 20. Maka saya harus mengumpulkan angka kredit sebanyak 20. Oke. Nah, di PAK konvensional nilai akumulatif itu berlaku secara terus-menerus melewati jenjang. Jadi misalnya 80 sudah tercapai 100, 100 misalnya 105, maka ketika 3A 105-nya itu dibawa. Ya, begitu juga ketika misalnya 3B. 3B mendapat angka kredit misalnya 158 ya, 158. Kemudian ketika mau naik ke 3C ya, nilai dia misalkan 220. Naik dia 2C. Nah, 20-nya pada saat 3C ini itu dibawa ya, dibawa. Nah, perbedaan di PAK integrasi ketika seorang rescuer akan naik jenjang ya atau telah naik jenjang, maka targetnya itu dimulai dari nol lagi ya. Jadi misalnya seorang terampil 2D ya di sini targetnya 20. Kemudian dia naik jenjang ke mahir karena targetnya berubah jadi 50, maka dia startnya dari nol. Kelebihan angka kredit yang dia dapatkan dari 2D itu tidak dipertimbangkan, tidak diperhitungkan. Nah, angka kredit ya yang masih dalam jenjang yang sama, kelebihannya dapat diperhitungkan. Contoh misalnya 3A ya 50. Ketika mau ke 3B dia mengumpulkan 55. Maka kelebihan angka kreditnya tadi dapat dipertimbangkan, dapat diperhitungkan untuk target 3B-nya. Berarti pada saat 3B, misalnya tadi 3A-nya dia dapat 55, maka pada saat 3B dia hanya perlu mengumpulkan 45 poin. Namun ketika dia naik jenjang penyelia dan naik pangkat 3C, dia start dari nol, targetnya 100. Ya, itu perbedaannya antara PAK konvensional dan PAK integrasi. Nah, kami sudah mencoba untuk mengubah pola penilaiannya, ya, pola penilaian PAK bersifat konvensional, ya, menjadi PAK integrasi dari yang dari yang bersifat akumulatif, ya, menjadi target, ya, yang awalnya akumulatif menjadi target, ya.
Tapi ini tetap nanti tidak akan merugikan teman-teman ya, gitu. Nah, kita perhatikan contoh PAK konvensional di sini. Ini seorang rescuer, ya, posisinya 3A, angka kreditnya adalah 113.610. Ya, kita perhatikan, kalau menggunakan sistem PAK konvensional 3A ke 3B, targetnya adalah 50. Oke, di sini juga sama, targetnya adalah 50. Nah, kalau 113 ya, di sini tadi 113,6, berarti dia sekitar butuh lagi 36, sekian ya, 36,3-an. Ya, kita nanti akan mengubahnya menjadi PAK integrasi, teman-teman. Ya, cara mengubahnya ya, mungkin nanti teman-teman bisa lihat video di YouTube, sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya. Nah, prosesnya adalah seperti ini ya. Ini teman-teman nggak usah terlalu mempelajari ya, tapi nanti detailnya saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Nanti tinggal teman-teman tonton lagi, itu sangat detail saya jelaskan. Jadi ada satu proses di mana ada nilai dasar dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian berproses akhirnya ketemulah ini namanya PAK integrasi ini ya. Nah, ini sudah ketemu, minusnya sama ya, minusnya 36,3 di sini. 36,3. Di PAK sebelumnya, di PAK konvensional tampilannya begini ya. Untuk naik ke 3B kan butuh 36,3 ya. Nah, di sini. Maka di PAK integrasi itu nanti yang muncul adalah targetnya. Maka rescuer ini, Saudara Yudi, itu membutuhkan angka kredit ya untuk naik pangkat ke 3B itu sekitar 36 poin lagi. Sama dengan PAK konvensional ya. Ini juga membutuhkan 36,3 poin lagi ya. Jadi dari sifat PAK akumulatif ya diubah menjadi sifat PAK-nya itu target. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman paham. Dan ini semuanya sudah kita integrasikan ya, teman-teman, untuk PAK-nya ya. Jadi teman-teman nanti fokusnya coba lihat sekali lagi di sini kurangnya berapa ya, dan apakah di sini sebenarnya kurangnya sama ya. Oh ya, untuk teman-teman yang unsur penunjangnya itu melebihi target atau melebihi syarat di tabel ini ya, maka nilainya tidak diperhitungkan. Ya, contoh misalnya kenapa Saudara Yudi di sini itu posisinya angka kredit penunjangnya diperhitungkan semua ya, diperhitungkan semua, karena di sini kita lihat ada unsur penunjang 17 nih ya, ada unsur penunjang 17. Maka kita lihat di sini target 3B-nya adalah 25, maka 17 penunjang tadi masih dipertimbangkan untuk dinilai. Tetapi ketika misalnya unsur penunjangnya sudah melewati 25, maka maksimal yang diterima adalah 25. Ya. Maka nanti ada beberapa PAK yang unsur penunjangnya kebanyakan itu tidak masuk di perhitungan ya, tidak masuk di perhitungan. Tapi yang jelas secara total itu sudah sesuai dengan aturan dan tidak dirugikan. Oke, saya kira mungkin itu ya untuk penjelasan PAK konvensional ke PAK integrasi. Maka teman-teman nanti fokusnya adalah di minusnya. Ya, sekali lagi teman-teman nanti fokusnya adalah di minusnya. Saya itu untuk mau naik pangkat targetnya berapa, kurang berapa, dan saya hari ini minus berapa. Oke. Nah, PAK integrasi ini ya, atau PAK sesuai dengan target angka kredit ya, ini juga sudah berubah menjadi PAK konversi.
tapi secara tampilan kurang lebih sama ya. Apa itu PAK konversi? Ya, PAK konversi adalah mengkonversi SKP ke angka kredit. Ya, kalau dulu teman-teman ya sampai dengan PAK integrasi ini masih mengumpulkan angka kredit dari pekerjaan satuan ya berdasarkan butir pekerjaan. Misalnya kegiatan Samapta 0,005 dikumpulkan sampai dengan satu periode 6 bulan ya atau 1 tahun, nanti dapat angka kredit berapa, eh, dimasukkan ke dalam PAK ini ya. Tetapi nanti di PAK konversi ya, PAK konversi nilainya itu berdasarkan penilaian SKP. Oke, nanti untuk PAK konversi ada di video berikutnya. Terima kasih.